kasih pada hari ini patutlah kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh bersama-sama lagi untuk beribadah pada malam hari ini. Teman-teman yang terkasih, sebelum memulai ibadah kita, saya undang kita semua untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Teman-teman yang terkasih, tak terasa seminggu berlalu. Kembali lagi pada saat ini kita boleh diizinkan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Marilah kita mulai ibadah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 381 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, Yang Maha Kasih. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Teman-teman yang terkasih, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab berkelanjutan. Pembacaan pada hari ini diambil dari Kejadian 31 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kejadian 31 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab berkelanjutan kita. Teman-teman yang terkasih, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Untuk itu, saya akan ajak kita semua untuk membuka bahan bacaan kita pada hari ini yang akan diambil dari Roma 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Roma 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Apabila kita sudah mendapatkannya, saya undang kita semua untuk saat dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas segala kasih dan berkat-Mu yang sangat melimpah bagi kami dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan bantu kami agar kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau ajarkan kepada kami melalui firman
firman-Mu. Berkati juga nanti pelayan firman yang akan memberikan khotbah kepada kami ya Tuhan. Bantu kami supaya kami dapat mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Ini saja doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita dan orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih ketika kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Amin firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Marilah kita saling menjaga satu dengan yang lain dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Pembacaan kita pada hari ini sesuai dengan Bina Muda diberi satu tema, Dia mencintaiku. Dia mencintaiku. Berbicara tentang cinta, tentu saya dan saudara-saudara pasti sudah tahu apa itu cinta. Dan memang yang paling sering berbicara tentang cinta setiap waktu, setiap saat, setiap hari adalah pemuda. Pasti kita semua juga sudah tahu bagaimana rasanya jatuh cinta. Ketika seseorang sedang jatuh cinta, tentunya dia akan melakukan segala sesuatu untuk orang yang dia cintai, sekalipun itu tidak masuk akal, sekalipun itu aneh. Itulah cinta. Ketika seorang kekasih melakukan sesuatu terhadap pasangannya, apakah ketika pasangannya lagi sakit terus dia menjaganya, tentu pasangannya akan merasa bangga, merasa bahagia, merasa berharga karena mendapatkan cinta dan kasihnya. Sama halnya dengan pembacaan kita pada hari ini dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Betapa berharganya diri kita mendapatkan cinta dan kasih Tuhan. Kita semua beroleh hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Hanya karena Tuhan, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Hanya karena Tuhan, dari status kita yang berdosa, bersalah menjadi yang benar. Tuhan
telah menanggung murka Allah atas segala dosa-dosa kita melalui penderitaannya sampai ia mati di kayu salib. Ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kemenangan dan kebangkitannya adalah jaminan pembenaran kita di hadapan Allah dan jaminan kebangkitan kita pada akhir zaman. Hanya karena cintanya kepada manusia, sehingga manusia mendapatkan jaminan pasti kemuliaan Allah. Di dalam Yesus kita diampuni, di dalam Yesus kita diterima. Yesus tidak peduli bagaimana keadaan kita sebelumnya, tetapi justru Yesus membuat hidup kita menjadi sempurna, menjadi baru, menjadi sangat istimewa. Bahkan kita boleh bermegah dalam pengharapan bahwa kelak kita akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena cintanya, Dia telah menanggung dosa dan maut yang seharusnya kita yang terima. Lalu, apa respon kita terhadap cinta dan kasih Tuhan kepada kita? Saya dan saudara-saudara kita semua tidak bisa membalas cinta dan kasih Tuhan. Tetapi Tuhan mau agar kita menjalani kehidupan kita dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau agar kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Tuhan mau agar kita menjaga diri kita, menjaga sikap kita, karena Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan mau agar kita menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak masa depan kita, yang dapat merusak masa muda kita. Tuhan mau kita menjauhi pornografi, Tuhan mau kita menjauhi seks bebas, pergaulan bebas, judi, narkoba, dan lain sebagainya, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, melayaninya tanpa pamrih, karena Tuhan sudah memberikan setiap orang talenta yang berbeda-beda. Melayani tanpa pamrih bukan mencari pahala, tetapi melayani dengan sukacita, melayani dengan sukarela, dengan penuh syukur karena cinta dan kasih Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas segala kasih-Mu kepada kami yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kami masih diberikan waktu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh cinta-Mu luar biasa kepada kami Tuhan. Kami berterima kasih mengucap syukur kepadamu. Tuhan telah menjaga melindungi kami 1 minggu yang telah kami lalui. Kami boleh dipertemukan dengan berkat-berkat Tuhan di sekeliling kami, baik itu dari pekerjaan kami maupun dari orang-orang yang menjadi uluran tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat semua pergumulan hidup kami saat ini. Kami dan seluruh umat-Mu berdoa, bergumul karena pandemi COVID-19. Kami sebagai manusia biasa tidak berdaya, merasa ketakutan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan pasti menjaga dan melindungi kami. Kami berdoa Tuhan buat pasien COVID-19. Tuhan kiranya memulihkan keadaannya. Jamalah jaringan-jaringan tubuhnya yang sakit sehingga kelak mereka beroleh kesembuhan, sehingga mereka bisa beraktivitas dan berkumpul lagi bersama dengan keluarganya. Kami pun berdoa Tuhan buat tim medis, pemerintah yang sedang melawan COVID-19,
anugerahkanlah mereka kekuatan kesehatan Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan buat pelayanan PPGT Jemaat Satria Kasih dan PMG Jemaat Satria Kasih. Tuhan kiranya memberkati pelayanannya ke depan. Kami pun berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang merasakan sukacita karena penambahan umur. Kiranya mereka senantiasa merasakan sukacita. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkat kepada mereka, sehingga berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa Tuhan yang sedang dalam duka cita, sedang bergumul karena biaya hidup dan berbagai macam pergumulan kehidupan. Tuhan kiranya datang sebagai penghibur yang sejati, menolong, menguatkan mereka. Kami pun berdoa Tuhan buat yang dalam kelemahan tubuh, saudara Des yang sementara dalam pemulihan, ayah dari Nia yang sedang dalam kelemahan tubuh. Datanglah sebagai dokter yang tidak kelihatan, jamalah setiap jaringan-jaringan tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang ia konsumsi. Tuhan berkati tim medis, keluarga yang turut membantu, sehingga orang tua kami, saudara kami dapat beroleh kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan buat anggota PPGT dalam pendidikan. Tuhan, berikanlah mereka hikmat pengetahuan, berikanlah mereka ketekunan, kerajinan dalam belajar, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat mereka raih. Begitupun yang sementara dalam pekerjaan, Tuhan berkati mereka sehingga mereka senantiasa bertanggung jawab dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan kiranya memberikan mereka kesabaran, kekuatan dalam mencari pekerjaan. Tuhan bukakanlah jalan kepada mereka sehingga mereka dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan keahlian mereka. Yang sementara mencari jodoh Tuhan kiranya mempertemukan mereka dengan jodoh yang sesuai dan sepadan dengan kehendak-Mu. Kami pun berdoa Tuhan buat orang tua kami yang jauh dan juga saudara-saudara kami yang jauh dan juga yang masih bersama-sama dengan kami. Tuhan kiranya memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan lindungilah mereka Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah kiranya doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih, demikianlah firman kita pada hari ini. Kiranya firman yang baru saja kita dengarkan boleh menjadi pedoman bagi kita dalam menerapkan kegiatan kita sehari-hari. Teman-teman yang terkasih, kiranya kita selalu ingat bahwa Yesus selalu sayang kepada kita dan Ia selalu ada untuk mendampingi kita dalam kegiatan kita sehari-harinya. Untuk menutup ibadah kita, saya undang teman-teman kita menyanyi dari Kidung Jemaat 184 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat, Yesus sayang padaku. Surga pun
kita akan mendengarkan beberapa penyampaian yang akan disampaikan oleh pengurus PPGT Jemaat STK. Selamat malam dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk kita beribadah bersama-sama pada saat ini melalui media YouTube. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengambil bagian pelayan firman, liturgi dan juga pemain musik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim kreatif di mana mereka yang sudah siapkan semua ini. Ya, sedikit pun penyampaian yang akan kami berikan yaitu database. Jadi kami dari pengurus sementara melakukan pendataan melalui Google Form. Jadi linknya itu nanti akan diberikan di grup. Jadi teman-teman bisa langsung saja klik linknya dan mengisi data diri teman-teman dan nantinya akan dimasukkan di dalam database. Terus yang kedua, bagi teman-teman yang rindu untuk saling berbagi sesama kita, kami selaku pengurus membuka open donasi. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi pengurus di mana nanti dana yang teman-teman berikan itu akan langsung disalurkan kepada teman-teman yang nanti membutuhkan. Ketiga, ibadah selanjutnya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 27 melalui media Zoom. Jadi nanti link dan ID-nya akan dibagi di grup. Mungkin itu saja penyampaian dari pengurus. Selebihnya kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Shalom dan selamat malam.